Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas pada akuisisi dengan kepemilikan penuh. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lutfi Vandani, NIM 195221044. Saya Rofiah Radnadila, NIM 195221058. Saya Elok Putri Mintari, NIM 195221061. Saya Anissa Berlian Larasati, NIM 195221081. Yang pertama adalah karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Sesuai dengan pembahasan pada bab 2, saham merupakan cerminan dari besarnya hak pemegang saham atas entitas tempat berinvestasi sesuai aturan perundang-undangan di Indonesia. Yang selanjutnya ada prosedur konsolidasian. Berdasarkan PSAK 65/2014, laporan keuangan konsolidasian disebutkan bahwa investor mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Salah satu implikasi dari investasi yang menyebabkan pengendalian investor terhadap investi adalah munculnya istilah entitas induk atau parent dan entitas anak atau subsidiari dalam hubungan antara investor dan investi. Induk perusahaan entitas yang melakukan investasi atau investor, sehingga memiliki hak pengendalian atas entitas lain. Sedangkan entitas anak adalah entitas yang dikendalikan atau investi. Konsolidasian laporan keuangan merupakan proses menggabungkan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan utuh dan menyeluruh yang mencerminkan semua hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas-entitas tersebut seluruhnya. Menurut PSAK 65/2014, prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah: yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anak. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Selain itu, pada PSAK 65/2014 juga menyatakan bahwa jika entitas-entitas dalam kelompok usaha yang akan dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian, maka ketika penyusunan laporan keuangan konsolidasian perlu dilakukan penyesuaian untuk memastikan keseragaman. Sebagai sarana memudahkan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian, terdapat alat bantu berupa kertas kerja konsolidasian, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.1. Berikut adalah bentuk kertas kerja konsolidasian. Kertas kerja konsolidasian terdiri dari beberapa kolom. Kolom pertama diisikan dengan nama-nama akun yang dimiliki oleh entitas-entitas yang dikonsolidasikan. Dua kolom berikutnya diisikan dengan saldo setiap akun, baik akun-akun pada induk perusahaan dan akun-akun pada entitas anak secara terpisah. Selanjutnya, dua kolom berikutnya diperuntukkan bagi jurnal eliminasi yang digunakan untuk menyesuaikan atau menghapuskan saldo pada neraca saldo, sehingga nilai saldo konsolidasian hanya mencerminkan seluruh nilai jika seluruh entitas dalam konsolidasian adalah sebuah entitas tunggal. Sedangkan kolom terakhir berisikan nilai yang diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai pada 4 kolom sebelumnya pada kertas kerja ini untuk setiap akunnya. Saldo pada kolom terakhir inilah yang akan menjadi nilai dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, jurnal eliminasi.
Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan, sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas dikondisikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Jurnal eliminasi dibutuhkan karena proses konsolidasian tidak dapat serta-merta hanya menjumlahkan seluruh saldo yang dimiliki masing-masing entitas terpisah. Hal ini dikarenakan biasanya setiap entitas terpisah memiliki perlakuan yang sama terhadap setiap transaksi, baik yang dilakukan dengan pihak berelasi maupun pihak tidak berelasi. Walaupun dapat saja entitas tersebut memisahkan akun yang digunakan ataupun pencatatan yang dilakukan. Jurnal eliminasi digunakan sebagai alat bantu proses konsolidasian dengan menghapuskan berbagai nilai dari transaksi yang dilakukan dengan pihak konsolidasian, sehingga saldo konsolidasian hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Suatu jurnal eliminasi hanya dibuat dan diperuntukkan ketika proses penyiapan laporan konsolidasian, sehingga tidak mempengaruhi pencatatan setiap entitas terpisah. Yang berikutnya yaitu konsolidasian sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. Menurut PSAK 65 tahun 2014 menjelaskan bahwa entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak. Untuk memudahkan penjelasan ini, seluruh jurnal umum maupun jurnal eliminasi akan diberi penomoran secara berurutan serta diberi tanda E sebagai petunjuk bahwa jurnal tersebut adalah jurnal eliminasi. Berikut kami menggunakan contoh soal sebagai berikut. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1,2 miliar. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya, seperti yang ditampilkan pada gambar 3.1. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1,2 miliar, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada skema berikut. Transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas. Di sini terdapat nilai akuisisi dan nilai wajar sebesar 1,2 miliar. Nilai tercatat aset bersih PT Andalas yaitu saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, sehingga total nilai tercatat aset bersih yaitu 1,2 miliar. Selisihnya 0. Kemudian berikut adalah laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. PT Nusantara akan mencatatkan transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Pada 1 Januari 2015, PT Nusantara mencatat jurnal dengan investasi pada PT Andalas di kolom debit dan kas di kolom kredit sebesar 1,2 miliar. Kemudian berikut adalah laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah terjadi transaksi akuisisi. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan milik PT Andalas, sedangkan laporan posisi keuangan milik PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo kas sejumlah 1,2 miliar serta munculnya akun baru yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1,2 miliar. Hal ini juga menginformasikan bahwa transaksi akuisisi suatu entitas merupakan transaksi perusahaan investor dengan pemilik sebelumnya perusahaan investi, sehingga kas yang dibayarkan PT Nusantara atas akuisisi ini dibayarkan kepada pemilik PT Andalas sebelumnya, bukan kepada PT Andalas. Yang berikutnya yaitu kertas kerja konsolidasian. Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian, PT Nusantara dan PT Andalas sesaat setelah transaksi akuisisi ini, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.
Tabel 3.2 menunjukkan kertas kerja konsolidasian untuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Berikut adalah tabel 3.2. Yang selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi diperlukan untuk menghapuskan akun investasi pada PT Andalas dan menghapuskan akun-akun ekuitas entitas anak. Jurnal tersebut ditunjukkan dalam jurnal 2E berikut. Di sini saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, pada investasi pada PT Andalas sebesar 1,2 miliar. Jurnal ini untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak. Akun-akun ekuitas entitas anak perlu dieliminasi karena ekuitas atau aset bersih entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk. Dapat pula dikatakan bahwa akun investasi pada buku entitas induk mencerminkan investasi induk atas aset bersih dari entitas anak. Yang selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian. Konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis ini menghasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang diperoleh dari kolom terakhir kertas kerja konsolidasian pada tabel 3.2. Laporan posisi keuangan konsolidasian untuk PT Nusantara ditunjukkan pada gambar 3.3. Berikut adalah gambar 3.3 yang menunjukkan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Pada bagian ekuitas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara ekuitas konsolidasian dengan ekuitas yang dimiliki PT Nusantara sebagai entitas induk. Hal ini disebabkan sesaat setelah kombinasi bisnis tidak ada aktivitas operasi yang diperhitungkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Yang selanjutnya yaitu konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana proses konsolidasian laporan keuangan entitas-entitas sesaat setelah melakukan kombinasi bisnis. Dalam proses konsolidasi sesaat setelah proses akuisisi, hanya dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Selanjutnya, sebagai implikasi dari dilakukannya aktivitas operasional bisnis oleh masing-masing entitas yang terlibat dalam kombinasi bisnis, maka setiap entitas akan membuat laporan keuangan masing-masing. Proses konsolidasi setelah terjadinya akuisisi akan dilakukan untuk mengonsolidasikan laporan-laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing entitas dalam konsolidasian. Sama halnya dengan pembuatan laporan keuangan individual setiap entitas, laporan keuangan konsolidasian juga dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Kemudian, laporan perubahan modal konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasi. Yang selanjutnya yaitu laba atau rugi bersih konsolidasian. Konsep pertama yang akan dijelaskan dalam bagian ini adalah laporan laba rugi konsolidasian dan laporan laba bersih konsolidasian. Menghitung laba atau rugi bersih konsolidasian pada prinsipnya sama dengan menghitung laba atau rugi bersih entitas individu, yaitu selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh beban. Namun, dalam menyiapkan laba atau rugi bersih konsolidasian, hanya pendapatan dan beban dari entitas individu yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Secara lebih spesifik, perhitungan laba atau rugi bersih konsolidasian dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba atas entitas anak ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atas laba entitas anak dan disesuaikan dengan segala penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Kemudian perlu diingat bahwa segala pendapatan yang berasal dari investasi pada entitas anak harus dieliminasi dalam perhitungan laba atau rugi konsolidasian untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda. Yang selanjutnya yaitu saldo laba dan dividen konsolidasian. Konsep lainnya yang perlu diperhatikan adalah perhitungan dan penyajian saldo laba konsolidasian.
Sama halnya dengan saldo laba pada laporan keuangan entitas individu, saldo laba konsolidasian merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas. Dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Saldo laba konsolidasian diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambahkan atau dikurangi dengan laba atau rugi bersih konsolidasian serta dikurangi dengan dividen konsolidasian. Dividen konsolidasian merupakan dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas konsolidasian secara keseluruhan. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Hanya dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas entitas induk yang dianggap sebagai dividen konsolidasian. Karena dalam sudut pandang konsolidasi, pemilik entitas induk merupakan pemilik entitas konsolidasian. Yang selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasian. Dalam proses konsolidasian pada periode setelah terjadinya akuisisi juga dapat menggunakan alat bantu kertas kerja konsolidasian seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya. Hanya yang membedakan dalam kertas kerja konsolidasian setelah terjadinya akuisisi setidaknya memiliki 3 bagian utama, yaitu bagian laporan laba rugi, bagian laporan saldo laba, dan bagian laporan posisi keuangan. Berikut merupakan format kertas kerja konsolidasian. Bagian awal dari kertas kerja konsolidasian ini dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi. Untuk menyiapkan laporan laba rugi ini didahului dengan menyajikan akun-akun bersaldo kredit terlebih dahulu, yaitu seperti pendapatan dan keuntungan. Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan akun debit, yaitu beban dan rugi. Di akhir bagian laporan laba rugi dijumlahkan nilai saldo kredit dan nilai saldo debit untuk setiap kolom sehingga diperoleh laba rugi bersih untuk entitas induk, laba rugi bersih untuk entitas anak, dan jumlah saldo debit dan kredit untuk kolom eliminasi dan laba rugi konsolidasian pada kolom terakhir di sini. Kemudian selanjutnya pada bagian laporan saldo laba, format laporan saldo laba pada kertas kerja ini mirip dengan laporan saldo laba pada umumnya, yaitu terdiri dari saldo laba awal ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi bersih, kemudian dikurangi dengan dividen, sehingga diperoleh saldo untuk saldo awal di akhir periode. Nilai laba rugi bersih pada bagian saldo laba diperoleh dari nilai yang muncul pada akhir bagian laporan laba rugi yang sebelumnya telah disajikan. Pada akhir bagian laporan saldo laba disajikan pula saldo akhir untuk saldo laba entitas induk, di sini entitas induk, entitas anak, dan juga saldo debit kolom eliminasi dan saldo kredit kolom eliminasi, serta saldo laba pada konsolidasian akhir pada kolom terakhir. Kemudian pada bagian bawah yaitu bagian laporan posisi keuangan, menyajikan informasi seperti aset, kontra aset, liabilitas, ekuitas, dan juga saldo laba. Kemudian jumlah saldo akun-akun aset dan kontra aset haruslah sama. Sama dengan jumlah akun-akun liabilitas dan ekuitas. Ketika menyajikan saldo laba pada bagian ekuitas, saldo yang digunakan adalah berasal dari saldo yang sebelumnya, yang telah diperhitungkan pada bagian laporan saldo laba.
Selanjutnya, konsolidasi setelah terjadinya akuisisi. Yang pertama, konsolidasi pada akhir tahun akuisisi. Melanjutkan transaksi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, berikut disajikan neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per periode 31 Desember 2015. Selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2015, debit kas dan kredit investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta. Yang dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara selaku pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas yang dihitung berdasarkan metode ekuitas berikut ini. Pada tanggal 31 Desember 2015, debit investasi pada PT Andalas dan kreditnya bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta. Selanjutnya, perhitungan jurnal eliminasi periode 31 Desember 2015. Yang pertama, mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Debitnya bagian laba atas PT Andalas senilai 200 juta didapatkan dari penghasilan anak yang kredit dividen diumumkan sebesar 50 juta, kredit lagi investasi pada PT Andalas 150 juta. Selanjutnya, mengeliminasi saldo awal investasi. Debit, saham biasa PT Andalas 800 juta, debit, saldo laba 400 juta, dan kredit investasi pada PT Andalas senilai 1.200.000.000 juta. 800 juta dan 400 juta didapatkan dari neraca saldo bagian saham biasa dan saldo laba. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi untuk laporan keuangan PT Nusantara. Jurnal eliminasi tadi dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian. Yang pertama, debit bagian laba atas PT Andalas 200 juta dimasukkan ke dalam penghasilan dari anak usaha senilai 200 juta. Kemudian dividen diumumkan kredit 50 juta dimasukkan ke dalam dividen 50 juta di sebelah kredit. Kemudian investasi pada PT Andalas 150 juta dimasukkan ke dalam investasi pada PT Andalas senilai 150 juta di sebelah kredit. Selanjutnya, saham biasa PT Andalas 800 juta dimasukkan ke dalam saham biasa 800 juta di sebelah debit. Saldo laba 400 juta dimasukkan di saldo laba awal 400 juta di sebelah debit, dan investasi pada PT Andalas 1.200.000.000 juta dimasukkan di investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 juta di sebelah kredit. Kemudian laba rugi bersih ini senilai 200 juta dimasukkan ke dalam laba bersih di bagian sini, jadi totalnya 400 juta ditambah 200 juta sehingga menjadi 600 juta. 600 juta ini kemudian dimasukkan ke dalam saldo laba di bagian sini, jadi hasilnya 800 juta ditambah 600 juta menjadi 1.400.000.000 juta, dan 50 juta ini didapatkan dari dividen. Kemudian, konsolidasian ini diperoleh dari penjumlahan antara neraca saldo dan jurnal eliminasi. Selanjutnya, perhitungan laba bersih konsolidasi untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara senilai 800 juta. 800 juta ini diperoleh dari kertas kerja laba rugi bersih.
PT Nusantara senilai 800 juta, dikurangi pengurangan dari PT Andalas sebesar 200 juta, dan ditambah bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta. 200 juta ini didapatkan dari laba rugi bersih PT Andalas senilai 200 juta, sehingga total laba rugi konsolidasian menjadi 800 juta. Selanjutnya, laporan posisi keuangan konsolidasian. Laporan posisi keuangan pada umumnya terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Nilainya ini didapatkan dari hasil dari konsolidasian di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Nah, pada dasarnya, untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada periode setelah akuisisi itu sama dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Nah, di sini sudah terlihat neraca saldo tahun 2016 untuk PT Nusantara dan PT Andalas. Seperti di penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi, jurnal yang dibutuhkan itu adalah jurnal untuk penerimaan dividen PT Andalas dan pengakuan laba bersih. Di sini sudah terlihat PT Andalas itu membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah. Nah, karena PT Nusantara itu melakukan akuisisi dengan kepemilikan penuh, maka kita kalikan 100%. Kemudian jurnalnya adalah kas di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah dan investasi pada PT Andalas di sebelah kredit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal pengakuan laba bersih. Nah, di sini PT Andalas itu mengumumkan laba bersihnya itu sebesar 250 juta rupiah. Itu didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari penjualan PT Andalas kemudian dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan oleh PT Andalas. Sehingga hasilnya adalah 250 juta rupiah. Nah, jurnalnya kita dapatkan investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta rupiah dan kita kreditkan bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal eliminasi ini masih sama dengan laporan keuangan konsolidasi jalan pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Nah, di sini kita melakukan eliminasi untuk penghasilan atau laba dan dividen dari PT Andalas dan eliminasi juga untuk kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Nah, karena tadi sudah diumumkan laba sebesar 250 juta, maka labanya di sebelah kredit, maka untuk jurnal eliminasinya kita debitkan sebesar 250 juta. Untuk kemudian kita eliminasi untuk dividen, maka kita kreditkan dividen sebesar 100 juta rupiah karena di awal tadi untuk dividen kita debitkan. Kemudian untuk sisanya itu kita masukkan ke investasi pada PT Andalas. Maka kita kreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal eliminasi kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas, kita debitkan saham biasa PT Andalas dan saldo laba yang terdapat di neraca saldo PT Andalas. Ini dapat dilihat saham biasa sebesar 800 juta rupiah di sebelah kredit dan saldo laba 550 juta rupiah di sebelah kredit. Maka untuk eliminasinya kita debitkan saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah dan saldo laba kita debitkan sebesar 550 juta rupiah. Kemudian kita kreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 1.350 juta rupiah. Nah, investasi untuk perhitungan investasi ini kita lihat di sini. Dilihat di sini untuk saldo awal
jurnal-jurnal ini akan dipindahkan ke kertas kerja di bagian jurnal eliminasi. Nah, kita pindahkan untuk bagian laba atas PT Andalas. Karena di sebelah debat, maka di jurnal eliminasi juga kita pindahkan di sebelah debat di bagian penghasilan dari anak usaha. Kemudian untuk dividen di sebelah kredit juga kita pindahkan di jurnal eliminasi di sebelah kredit sebesar 100 juta rupiah juga. Untuk investasi juga kita kreditkan di sini. Kemudian untuk saham biasa kita debitkan, kita pindahkan juga di sini di bagian saham biasa di sebelah debit. Kemudian untuk saldo laba ini kita pindahkan di sini, saldo laba di sebelah debit juga. Kemudian investasi pada PT Andalas kita kreditkan lagi di sini. Setelah itu akan diperoleh dari jurnal eliminasi ini akan diperoleh saldo laba sebesar 250 juta rupiah, di mana ini akan dilaporkan ke laporan perubahan ekuitas atau perubahan laba ditahan di sini, sehingga menghasilkan saldo laba akhir atau saldo laba ditahan akhir itu sebesar 800 juta rupiah, di mana saldo laba ini juga akan dilaporkan di bagian saldo laba di laporan posisi keuangan. Kemudian di sebelah kredit juga kita dapat melihat ada saldo laba di sebelah kredit. Di sebelah kredit ini sebesar 100 juta rupiah yang diperoleh dari dividen. Kemudian ini juga akan dilaporkan di saldo laba di bagian posisi keuangan sebesar 100 juta rupiah, sehingga akan diperoleh hasil laporan konsolidasinya. Nah, ini didapatkan dari untuk yang berada saldo normalnya yang berada di sebelah debit, maka kita tambahkan di sebelah kredit, ini kita tambahkan PT Nusantara, ditambah untuk PT Andalas, ini ditambah untuk penjualannya. Kemudian jika ada jurnal eliminasi di sebelah debit, maka dikurangkan. Kemudian jika ada di sebelah kredit, maka kita tambahkan sehingga menghasilkan laporan konsolidasiannya. Kemudian untuk yang di sebelah debit sama, kita tambahkan untuk neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas. Kemudian karena ini berada di debit, maka jika ada jurnal eliminasi di sebelah debit, kita tambahkan, dan jika ada jurnal eliminasi di sebelah kredit, maka kita kurangkan. Seperti itu. Nah, setelah diperoleh nilai konsolidasi di bagian kertas kerja konsolidasi, kita lihat di laporan posisi keuangan konsolidasian ini. Nah, dapat dilihat bahwa saldo-saldo aset maupun liabilitas dan ekuitas itu diperoleh dari nilai yang berada di kertas kerja konsolidasian yang disajikan di sini. Nah, bisa dilihat untuk kas dan setara kas di sini ditulis sebesar 2.100.000.000 rupiah. Nih. Kemudian untuk piutang itu sebesar 1.500.000.000 rupiah. Dan persediaan itu sebesar 900 juta rupiah, tanah sebesar 2 miliar, kemudian bangunan itu sebesar 3.400.000.000, di sini sama, dan untuk akumulasi penyusutan itu sebesar 1.150.000.000 rupiah, sehingga diperoleh di sini 2.250.000.000 rupiah. Kemudian untuk merek dagang ini dikonsolidasikan ditulis sebesar 400 juta rupiah, dan akumulasi amortisasi ini sebesar 100 juta rupiah.
konsolidasi.